kok bisa lolos SBMPTN tuh dulu gimana trik? Mungkin bisa di sharing ke adik-adik SMA. Ada nggak sih teman-teman kamu kayak, Tir, kamu anak psikolog, aku mau curhat-curhat. Banyak nggak sih teman-teman dari teman kamu itu banyak yang curhat ke kamu gitu? Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku ya. Kali ini kita akan membuat video lagi tentang bedah jurusan. Ya, kali ini ada kedatangan temanku dari Universitas Malang. Ya, ini ada di sebelahku, mungkin bisa diperkenalkan namanya siapa, Kak? Halo, nama aku Mutiara, aku dari Universitas Negeri Malang, jurusan Psikologi. Angkatan 2000 berapa? Angkatan 2016. Angkatan 2016. Psikologi itu apa sih? Terus nyebutnya psikologi atau gimana sih? Ya, bisa dijelasin tentang apa itu psikologi gitu? Jadi dari bacanya dulu ya, P-nya tuh dihilangin, Kak. P-nya dihilangin. Jadi psikologi bacanya. Oke. Kalau psikologi sendiri tuh sebenarnya sama sih kayak ilmu lain ya, ilmu yang mempelajari fokusnya, konsentrasinya tuh di perilaku. Jadi kita mempelajari perilaku manusia kayak gitu sih. Untuk psikologi di UM sendiri tuh masuk fakultas apa berarti? Kalau di UM sendiri berdiri sendiri. Jadi fakultas psikologi, jurusan psikologi. Satu fakultas? Fakultas pendidikan psikologi, jurusan psikologi. Karena tapi sebenarnya meskipun ada namanya, ini yang sering orang umum salah ya, meskipun ada nama pendidikan psikologinya, tapi nggak cuman bukan pendidikan aja gitu loh di dalamnya, tapi itu psikologi murni. Terus nanti di dalamnya tuh juga dikonsentrasikan lagi gitu loh. Jadi satu fakultas tuh hanya satu jurusan aja ya? Iya, satu jurusan aja. Terus nanti di semester 5 itu ada konsentrasinya sendiri, terus dibagi lagi gitu. Terus kalau di UM itu kamu dulu masuk UM lewat jalur apa? Saya SBM. SBM. SBMPTN. Itu berarti di psikologi UM itu kuota berapa, saingannya itu kayak gimana sih? Kalau kuota tuh tiap tahun beda ya. Kalau di angkatanku itu kita nerima itu cuma 4 kelas. Terus kamu kok bisa lolos SBMPTN tuh dulu gimana trik? Mungkin bisa di sharing ke adik-adik SMA. Lolos SBM sebenarnya kan pilihan pertama enggak? Enggak. Oh enggak. Itu sebenarnya pilihan ketiga. Pilihan ketiga. Jadi yang pertama dan kedua emang aku kan ngincer kotanya ya. Aku pengen di Malang. Jadi pertama dan kedua tuh di kampus sebelahnya, di kampus sebelahnya. Aku ngambil Ilkom, ilmu komunikasi. Terus yang kedua tuh administrasi. Administrasi bisnis kalau nggak salah. Aku lupa. Terus yang ketiga tuh baru psikologi. Tapi sebenarnya tuh juga belum ada pandangan gitu loh, psikologi tuh kayak gimana. Cuman karena aku dari IPS, jadi aku ngambil yang ilmu yang sekiranya yang bisa aku masuk gitu dan bisa aku pelajarin dengan mudah gitu loh. Soalnya kalau nanti ke saintek kan agak susah menyesuaikannya gitu ya. Jadi jurusan-jurusan yang bisa aku ambil peluang aja. Terus aku lihat dulu peluangnya tuh kayak gimana gitu. Maksudnya nyesuaiin sama kemampuanku gitu loh. Kalau memang merasa pas waktu SMA-nya tuh kayak nilainya bagus-bagus, terus kayak ya udah merasa pinter lah dan percaya diri sama kemampuannya, ya udah ambil aja jurusan yang sekalian yang bagus gitu, di univ yang bagus gitu. Tapi kalau emang bukan berarti nggak percaya diri, tapi ngeliat peluang gitu loh. Soalnya kan nyari kampus kan juga susah kan waktu itu gitu. Itu sih mungkin triknya. Terus buat apa yang adakah les tertentu dulu ikut bimbel di mana? Oh ya, kalau bimbel aku rasa semua orang semua siswa pasti ikut ya kalau sekarang. Ya bimbel sih bimbel biasa, terus sering-sering latihan di rumah. Udah banyak-banyak doa. Udah sih sama aja mungkin kayak siswa-siswa lain. Terus di UM sendiri tuh ada dibagi berapa kampus sih? Misal kayak UB kan ada yang di Malang sama Kediri, terus di UNER itu ada 3, terus kalau ITS juga dipisah, ada yang D3-nya dipisah. Terus kalau UM sendiri nih kampusnya ada dipisah gitu nggak atau satu tempat aja? Ada 3. Yang pertama itu di Malang, Malang yang di kotanya itu yang di Jalan Semarang, yang di pusatnya itu. Terus yang ada lagi satunya itu di Blitar. Oh, ada di Blitar juga. Kalau nggak Blitar kayaknya. Terus yang satunya itu di Malang juga, tapi di Sawojajar.
Kalau psikologi ini di UM yang kotanya Iya, tadi. yang di Bersatu tadi. Oh. Yang di Kan ini kamu masuk jalur SBM ya. Itu kalau psikologi itu dapat UKT berapa dan ada uang tambahan lagi nggak? Nah, sebenarnya kenapa aku ngebet kalau nggak SNM SBM, karena aku ingin meringankan orang tua kan, biar nggak bayar uang gedung gitu. Terus ya udah, untuk uang UKT-nya sendiri itu dibagi-bagi lagi kalau di UM, kayak ada kategori-kategorinya gitu loh. Nah, ada yang kategori atas itu sekitar, kalau zamanku ya, nggak tahu kalau sekarang. Kalau zamanku tuh paling tinggi itu 7,5. Paling tinggi 7,5. Kalau ada uang tambahan lagi nggak? Misalkan kalau mandiri ada uang gedungnya, itu kalau SBM nggak ada berarti? Nggak ada. Oh, nggak ada. SBM SNM nggak ada. Untuk psikologi sendiri sih, yang dipelajari itu mata kuliahnya kayak apa aja? Misal bisa disebutkan beberapa mata kuliah yang dipelajari gitu. Ya, yang dasar-dasar aja ya, secara umum. Psikologi tuh banyak sih, ada filsafat, pasti pertama kan filsafat. Oh, ada filsafatnya iya, dasarnya. Iya, pasti juga filsafat, soalnya kan apa ya, esensinya manusia hidup, terus yang lain-lain itu kan dari filsafat gitu loh. Terus nanti kayaknya semua ilmu kan pasti dasarnya dari filsafat ya. Filsafat juga masuk, terus yang umum tuh statistik juga tetap ada, statistik. Oh, ada. Kirain kalau IPS tuh nggak ada yang hitung-hitungan. Berarti ada hitung-hitungan juga? Ada. Justru nanti kan ada tes-tes juga kan yang dipelajarin. Nah, ngetes-ngetesnya ini juga pakai angka-angka. Filsafat sama statistika. Selain itu ada apa aja lagi? Yang lain sih ya ilmu-ilmu dasar psikologi ya. Terus juga ada konseling. Kita juga belajar observasi, wawancara juga. Terus kita belajar nanti kalau psikologinya, nanti kan untuk psikologinya sendiri ada psikologi perkembangan, terus ada psikologi perkembangan tuh nanti juga ada anak dan remaja, ada lansia, yang kayak gitu lagi loh. Jadi kayak dibagi-bagi. Terus nanti ada juga ada psikologi klinis, psikologi industri organisasi, psikologi sosial. Jadi ya semua yang berkaitan tentang psikologi. Psikologi sendiri sebenarnya ada nggak? Kayak kan di jurusan lain tuh ada kayak ini waktu mata kuliah praktikum lah. Di psikologi sendiri ada nggak kayak gitu? Praktikum ada. Justru kita praktikumnya tuh ngetes. Jadi untuk tesnya sendiri kan ada banyak tuh. Yang biasanya yang dipraktekkan tuh tes kecerdasan, tes kepribadian, tes bakat, kayak gitu-gitu. Terus nanti kita biasanya bawa subjeknya tuh dari luar. Nanti tergantung dosennya mau anak psikologi apa mau dari luar aja, itu tergantung dosennya. Terus nanti kalau memang dari luar, ya udah kita bawa subjek dari luar, terus kita bawa ke lab psikologi kayak gitu. Jadi kamu kan kayak wawancara gitu ya. Nah, berarti kamu pernah ngalami kayak ngetes orang kepribadiannya gimana, terus menganalisa terus keluar hasilnya gitu berarti? Iya. Belajar sih pasti pernah ya. Belajar kayak gitu, kita diajarin juga prakteknya. Gimana proses repo. Jadi sebelum tes tuh ada namanya repo, kita istilahnya pendekatan lah sama si klien, gitu kan. Soalnya kan kita dipersiapkan buat nanti kan gitu. Jadi kayak kita ngebikin si klien ini relax, si subjeknya relax, terus tujuannya biar dia ngerjain itu tuh pendekatan sama si klien atau si subjek ini, biar dia tuh relax, biar dia ketika mengerjakan tes tuh kayak nyaman gitu. Nyaman dan nggak dibuat-buat gitu ya, udah jujur dan apa adanya, karena takutnya kan pas ngejawab soal apa gimana kan karena gugup atau gimana jadinya nggak konsen, terus mungkin juga bisa dia kayak karena takut salah akhirnya dibaik-baikin kayak gitu. Padahal kan sebenarnya kalau tes psikologi tuh harus sejujur-jujurnya dan seapa adanya mungkin gitu loh. Untuk psikologi di UM sendiri kuliahnya pagi sampai sore kah atau ada kuliah malamnya juga? Kalau di UM jam 5 sore sih maksimal. Kita nggak ada kuliah malam. Dulu sih ada dulu, tapi saya maba tuh udah nggak ada kayaknya. Kalau di psikologi banyak cewek atau cowoknya? Psikologi banyak ceweknya. Itu jumlahnya berapa tadi satu angkatan? Kalau saya 170-an. 170-an. Lupa sih pasnya berapa, dan itu banyak ceweknya.
Nah, tadi kan kamu sempat bahas ini tentang kalau di semester akhir itu ada kayak di psikologi ada kayak subjurusan atau pendalaman lebih ke kamu milih apa-apa gitu. Itu di semester berapa dan subnya itu apa aja gitu? Itu di semester 5, kita konsentrasi ngambil di semester 5. Jadi nanti kayak gimana ya? Sebenarnya tuh dari awal yang secara umum kita udah dikasih kayak psikologi klinis, udah dikasih gambaran gitu loh, psikologi industri organisasi. Jadi ada 5 kan? Psikologi klinis, psikologi industri organisasi, psikologi perkembangan, psikologi sosial, sama satunya psikologi pendidikan. Oke. Sebetulnya di semester awal tuh kita udah dapet, tapi cuma dasarnya aja gitu. Terus nanti diperdalam lagi kayak di semester itu, di semester 5 itu. Kalau memang minatnya di psikologi industri organisasi, ya udah ngambil mata kuliah yang konsentrasinya ke sana gitu. Soalnya SKS-nya kan udah semakin itu kan semakin sedikit kan gitu. Jadi itu terserah milih dari diri sendiri atau disarankan oleh dosen wali atau gimana kah? Milihnya sendiri. Oh, milihnya sendiri. Nggak ada apa ya, istilahnya kayak konseling gitu. Nggak ada. Kita nggak ada yang disarankan, nggak ada. Kayak itu bener-bener mandiri gitu loh, kayak milih sendiri. Kamu sendiri tadi dari beberapa sub itu milih apa? Aku ngambil psikologi industri organisasi. Itu kayak gimana sih psikologi? Yang dipelajari lebih detailnya kayak gimana? Kalau aku kan ngambil psikologi industri organisasi. Nah, itu biasanya kalau di perusahaan atau di bagian organisasi itu bagian yang HRD ya. Human Research Development, biasanya kayak gitu. Itu berarti tadi berarti psikologi industri. Industri organisasi. Yang kayak biasanya bagian rekrutmen, terus bagian training, terus bagian kayak pelatihan gitu lah. Dari beberapa mata kuliah yang kamu jelaskan tadi, itu yang mata kuliah yang paling sulit itu apa? Mata kuliah paling mungkin dari anak psikologi ini. Psikologi faal mungkin ya. Faal, apa itu? Mungkin bisa dijelaskan secara awam aja. Kayak itu tuh lebih ke biologi gitu loh. Oh, jadi kayak gimana ya? Kalau kita berperilaku kan otomatis diatur juga sama otak gitu kan. Terus itu nanti ada yang tidak bisa gerakan tidak disadari, ada yang ya udah kayak balik ke SMA itu. Kalau bohong matanya ke atas katanya gitu. Pokoknya gitu-gitulah, dan itu kayak sulit banget karena ada berbau, karena aku jadi sosial kali ya, jadi agak gimana gitu kalau berbau ke IPA gitu. Mungkin kamu anak psikolog lah, terus ada nggak sih teman-teman kamu kayak kamu anak psikolog, aku mau curhat-curhat, banyak nggak sih teman-teman dari teman kamu itu banyak yang curhat ke kamu gitu? Kalau curhat sih curhat biasa. Maksudnya nggak yang kayak anak psikolognya gitu. Aku pun sendiri juga butuh orang buat aku ceritain gitu loh. Bukan berarti kalau kita anak psikologi terus kita bisa menyelesaikan tuh enggak. Kita juga butuh saran dari orang lain, kita juga butuh pendapat dari orang lain gitu ya, sama halnya sama mereka gitu. Mungkin kalau bedanya adalah dengan mereka cerita ke kita kan ngeliatnya dari perspektif psikologinya ya gitu. Misalkan dia berantem sama cowoknya nih, kenapa cowoknya mungkin kasar, nyampe kasar kayak gitu, abusive dan lain-lain, itu kita bisa kasih pendapat dari segi sana gitu, dari segi psikologisnya gitu. Ngomong-ngomong soal tadi mata kuliah psikologi faal tadi ya, kan tentang biologi. Aku mau tanya nih. Bukan tentang biologi tapi kayak berbau, ada otak, ada kayak gitu-gitulah. Nah, aku sebagai orang awam mau tanya, misal kamu kan anak psikologi nih, kalau ketemu orang, biasanya kan yang paling dikenal orang kalau mata ke atas bicara terus biasanya bohong gitu ya katanya. Pokoknya tentang gerakan tubuh lah. Gestur ya. Gestur. Nah, apakah anak psikologi kalau misal ingin bohong dia bisa mengatasi itu kan bisa bohong? Apakah itu mungkin bisa emang gitu tuh ada celahnya atau enggak? Maksudnya karena kita tahu akhirnya kita tahu celahnya kan. Bisa bohong ke orang gitu kan. Gimana itu dari sudut pandang psikologi? Kalau kebetulan kalau masalah gestur tuh nggak yang pernah didetail dibahas gitu loh, tapi pasti di kepribadian pernah disinggung gitu masalah gestur kayak gitu-gitu. Itu nggak terlalu buat pakem utamanya, simpulan jadi gitu. Yang sering orang lihat tuh kalau psikologi itu pasti kayak tahu detail tentang orang gitu, padahal enggak, ya kita mengamati apa yang terlihat gitu loh. Tapi kalau masalah kayak gestur kayak gimana itu
mungkin dipelajari tapi di taraf yang udah ilmunya lebih tinggi lagi, mungkin lebih detailnya mungkin di S2 atau kayak gimana gitu. Kalau secara umum sih ya pasti yang orang tahu aja lah, kalau biasanya kalau orang bohong tuh nggak berani natap, jadi otomatis matanya kemana-mana. Terus mungkin kalau di psikologi ya, biasanya orang ngobrol kalau kayak gini, nah itu tandanya dia kayak menutup diri. Defense ya, dia kayak menutup diri. Nah, untuk biasanya skripsinya tuh ngerjainnya kayak gimana? Salah satu contoh lah, kasih contoh. Untuk skripsi kita sama kayak mahasiswa lain, ada kualitatif, ada kuantitatif ya metodenya. Kalau yang biasanya kalau kuali tuh anak-anak klinis, tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau mereka pakai kuanti ya. Jadi tergantung sih, skripsi ini tergantung lagi peminatan apa yang diambil, konsentrasi apa gitu. Kalau kamu tadi kayak apa misalnya psikologi industri lah, kamu buatnya kayak apa? Kalau biasanya psikologi industri ya kita nyari masalah yang tentang SDM ya, sumber daya manusia gitu. Dari kepegawaiannya dari perusahaan. Mungkin entah kepuasan kerja, terus ya pokoknya kalau misalkan ada orang-orang yang bermasalah kayak sering nggak masuk, pasti nanti ada tindakan juga kan. Apa sih yang sering terjadi di perusahaan ini, masalah sumber daya manusianya, misalnya masalah pegawainya tuh apa yang sampai mungkin memberhentikan produksinya, terus jadi pokoknya jadi merugikan perusahaan tuh apa gitu, manusia yang kayak gimana gitu, misalkan manusianya yang bolosan nih, atau yang yang sering tuker-tuker shift atau yang kayak gimana ya. Nah, yang masalah-masalah kayak gitulah yang sekiranya nanti bakal efeknya tuh ke kerugiannya perusahaan. Jadi kalau masalah-masalah personal yang masih bisa diatasi itu mungkin ya tindakannya bisa itu. Tapi kalau buat psikologi sendiri, buat HRD-nya biasanya itu kalau emang merugikan perusahaan, apa yang harus dilakukan, terus juga pengembangan karyawannya, maksudnya biar nggak tertinggal gitu loh. Kayak sebenarnya karakter itu bisa dirubah nggak? Karakter watak kali watak tuh enggak ya. Jadi kita berperilaku tuh biasanya kita sendiri sama kita ada orang tuh beda gitu loh. Jadi image apa sih yang pengen kita bangun, image apa sih yang pengen kita kenalkan ke orang tuh. Kalau bisa aja kita ngebuat aku pengen jadi Tiara yang dilihat orang tuh pinter gitu. Ya udah, kayak gimana caranya biar aku tuh terlihat pinter gitu. Atau mungkin aku pengen jadi Tiara yang kelihatan centil gitu. Jadi apa sih image apa yang bisa ditampilkan? Jadi itu sih yang mungkin bisa diubah. Tapi kalau buat watak sendiri itu pasti agak susah sih gitu. Dan bisa aja tuh dia kayak menutup gitu loh, menutup sisi asli, bukan sisi aslinya dia, tapi menutupi agar orang nggak tahu aslinya gitu intinya. Bukan gitu juga sih, gimana ya? Kayak dia tahu misalkan nih dia emosian, atau mungkin dia agak temperamen gitu, tapi terus akhirnya dia tahu kalau itu tuh nggak baik buat dia dan lingkungannya, buat teman-temannya, dia bakal dijauhi dan lain-lain. Akhirnya dia bisa mengontrol itu gitu, berarti kontrol dirinya dia bagus gitu. Jadi kayak sangat kompleks gitu loh sebenarnya tuh. Jadi bukan berarti bisa diubah wataknya, tapi kita punya kontrol self control yang bisa kita lakuin gitu. Jadi kalau ada orang yang temperamen dan merasa yowis ini aku kayak gini gitu, itu dia berarti egois gitu, dia nggak bisa melakukan self control dengan baik gitu. Mungkin pertanyaan terakhir nih, mungkin kamu bisa kasih tips dan saran buat adik-adik SMA yang ingin masuk psikologi lah, yang dipersiapkan apa, terus tips dan sarannya apa kayak gitu. Sebelumnya aku mau nyampein ke teman-teman, kalau masuk psikologi itu menghindari matematika, terus menghindari hitungan. Nah itu berarti salah ekspektasinya gitu, karena di sana justru segala hitungan, ngetes dan segala macam tuh juga pakai angka gitu loh, dan itu lumayan rumit dan teliti gitu, harus teliti gitu. Terus untuk tipsnya, memang psikologi makin kesini makin banyak sih peminatnya gitu. Ya siapin aja sih apa yang perlu disiapkan, kayak belajar, latihan, banyak doa, banyak buat baik, karena itu tuh
ngebantu gitu loh, meskipun apa ya, kayak Kita klise nggak- gitu kan dengernya, pasti usaha banyak doa gitu, tapi memang itu yang bisa kita Kita lakuin lakukan. gitu. Udah. Sih, Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Mungkin buat adik-adik SMA yang ingin tanya ke kamu, mungkin ada akun media sosial Instagram, mungkin apa nama akunnya nanti aku cantumkan. Oh ya, bisa DM aja di @mutiaranimas di Ya. Instagram. Nanti aku akan masukkan @mutiaranimas ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa Iya. nonton video selanjutnya. Terima kasih.